Oke, hari ini Miss mau ngajarkan tentang reported speech. Memang semalam udah Miss kasih videonya, tapi Miss review. Nah, reported speech. Ini ada dua kata. Yang pertama ada kata report. Kalau dibilang report, berarti artinya adalah laporan. Maka ini artinya melaporkan. Nah, kalau speech di sini konteksnya bukan pidato, tapi lebih ke arah kalimat. Jadi kalau dibilang deh apa artinya reported speech, itu artinya adalah kalimat melaporkan. Nah, lebih simpelnya kalau dibilang dia melaporkan, berarti kita mengubah yang tadinya seseorang berbicara secara langsung atau direct, ya kan? Kita ubah dia menjadi tidak langsung, maka dia akan berubah menjadi indirect. Maka ada di sini istilahnya direct speech dan indirect speech. Nah, kalau dia secara tertulis, direct speech itu seperti yang kalian lihat di video kemarin, direct speech itu dia akan tertulis ada tanda kutip pembuka dan kutip penutupnya. Tapi kalau dia indirect speech sama sekali tidak punya tanda kutip. Itu dia dari segi catatan. Kemudian yang kedua, ini ada beberapa notes yang akan kita ingat selama kita berbicara tentang reported speech. Yang pertama, Dek, kemarin dibilang videonya, kalimat yang bisa kita ubah dari direct menjadi indirect itu jenisnya ada 3. Yang pertama adalah statement atau pernyataan, yang kedua interrogatif atau pertanyaan, dan yang ketiga adalah imperatif atau perintah. Jadi kan kalau dia secara tertulis, ketika kalimatmu adalah pernyataan atau statement, kan secara tertulis ini nanti akan diakhiri titik. Misalnya, kami pergi ke sekolah atau we go to school, maka kan otomatis di akhirnya itu ada titiknya. Tapi kalau misalnya dia interrogatif secara tertulis, otomatis di akhir kalimatmu itu akan ditandai dengan yang namanya question mark atau tanda tanya. Misalnya ada pertanyaan, do you love me? Pasti ada question marknya. Nah, kalau dia imperatif atau kalimat perintah, otomatis secara tertulis nanti imperatif itu akan diakhiri dengan yang namanya exclamation atau tanda seru. Ini kalau dia secara tertulis atau direct. Nah, ketika kita mengubah yang namanya kalimat ini menjadi kalimat bentuk indirect speech, maka catatan yang pertama adalah semua kalimat yang 3 ini tadi, Dek, ketika dia sudah di indirect-kan, maka mereka akan berubah menjadi bentuk statement. Nah, itu dia. Jadi kalau dibilang statement, otomatis di dalam bentuk indirect semuanya hanya diakhiri dengan tanda titik. Jadi kalau yang tadinya interrogatif kamu ubah ke indirect, ya udah dia akan berubah menjadi pernyataan, akan berakhiran titik. Jadi nggak ada lagi tanda tanya atau tanda serunya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kemarin sudah dipelajari kalau misalnya kita mengubah direct menjadi indirect, akan ada beberapa perubahan yang terjadi. Dan beberapa perubahan ini akan selalu dipakai ketika kita mengubah yang tadinya statement menjadi indirect, ataupun ketika kita mengubah interrogatif menjadi indirect. Jadi mau ngubah pernyataan atau pertanyaan, maka kamu akan mengalami perubahan. Apa aja perubahannya? Kita ulangi. Yang pertama, perubahannya itu boleh dalam bentuk pronoun. Misalnya, yang tadinya subjeknya di dalam direct itu you, maka ketika dia di indirect kan, ini berubah menjadi I boleh, atau berubah menjadi she boleh, atau he pun boleh. Nah, kemudian yang kedua perubahannya boleh perubahan tenses. Jadi kalau dibilang perubahan tenses, ingat aja kalau tensesmu adalah present, maka ketika dia di indirect kan, ini akan berubah menjadi past. Contohnya, misalnya ini ada simple present. Kalau dia diubah ke indirect, ya langsung aja dia akan berubah menjadi simple past. Jadi kamu harus mengingat bagaimana aja rumus dari tensesmu. Kemudian yang ketiga, Dek, perubahan yang terjadi adalah adverb of time and place. Misalnya, kemarin udah tertulis sebenarnya di materi, kalau misalnya di sini ada kata here, ya kan, directnya, maka di indirectnya akan berubah menjadi there. Nah, gitu dia. Tapi kalau misalnya di directmu udah there duluan, maka di indirect pun dia tetap jadi there, nggak berubah jadi here.
Dah, jadi kalau dia here jadi there, kalau dia there ya tetap jadi there ke indirectnya. Oke, nah kemarin kita udah belajar tentang mengubah directnya statement menjadi indirect. Maka yang kedua hari ini adalah mengubah kalimat interrogatifnya yang tadinya direct speech menjadi indirect speech. Oke, bentuk pertanyaan itu ada dua dalam bahasa Inggris. Pertama adalah pertanyaan yang diawali dengan yang namanya kata tanya atau WH question, WH question. Nah, WH question ini contohnya misalnya ada what, who, why, how, and etc. Dah, jadi kalimat pertanyaan yang kita ubah pertama sekali adalah ketika kita menggunakan yang namanya WH question. Sebelum kita mengubahnya, kita lihat dulu bagaimana rumus dari direct speech-nya. Direct speech dari WH question. Nah, ini udah tertulis. Adalah WH question ditambah dengan auxiliary. Auxiliary itu misalnya, Dek, ada do, atau ada does, atau ada to be. Nah, ini dia auxiliary. Kemudian ada subject, kemudian ada verb. Ketika kita ubah dia menjadi bentuk indirect, maka rumusnya adalah otomatis ini subjek yang nanya. Kemudian ini kata bertanya boleh pakai ask, boleh pakai wondered, bisa pakai wanted to know. Nah, perubahan yang terjadi untuk tanda kutip ini ya, itu dimulai dari sini. Nih. Jadi kalau kita lihat bentuk directnya kan dia diawali dengan WH question. Maka di indirect dia tetap diawali dengan WH question. Nah, perubahannya adalah di belakang WH question itu adalah auxiliary, baru subjek, baru verb. Ketika dia diubah ke indirect, Miss bilang kita harus mengubah yang tadinya dia interrogatif harus jadi statement. Berarti kan kalau dibilang sebuah kalimat pernyataan atau ada satu kalimat itu selalu rumusnya subjek dulu, kemudian verb, kemudian objek atau complement. Nah, gitu juga kalau dia sudah ke indirect. Berarti setelah WH question kamu nggak boleh masukkan auxiliary, tapi masukkan pernyataanmu. Ya udah, berarti di belakangnya harus ada subjek plus verb plus objek atau complement. Maka perubahan yang terjadi hanya itu aja. Yang tadinya auxiliary dulu, baru subjek. Kalau sudah indirect, subjek dulu, baru verb, baru objek. Okay. Nah, tapi jangan lupa harus ada perubahan-perubahan pronoun, tenses, ataupun adverb. Contoh yang pertama misalnya, perhatikan kalimatnya. Daniel asks Susan, where do you buy this book? Nah, kalau yang ini, yang kalau dia direct ke indirect, yang di awal sebelum tanda kutip pembuka itu nggak usah diubah. Tetap aja Daniel asks Susan. Yang kita ubah, ingat, itu adalah yang setelah tanda kutipnya. Perhatikan questionnya, Dek. Where do you buy this book? Ini dia ada question word pakai where. Kemudian di sini ada auxiliary. Ini ada kata do. Kemudian you-nya ini berarti sebagai subject. Buy-nya di sini posisinya sebagai verb. Kemudian this book posisinya sebagai object. Berarti rumusnya auxiliary, subject plus verb. Nah, ketika dia diubah ke bentuk indirect, ingat rumusnya harus setelah question word harus subjek dulu. Berarti masukkan di sini subjeknya. Subjeknya di direct ini kan adalah you. Kalau dibilang si Daniel bertanya kepada si Susan, di mana kamu membeli buku ini? Maka kamunya ini menyatakan si Susannya. Ya kan? Berarti otomatis kamunya di sini harus berubah menjadi Susan. Ya, Susan itu perempuan, maka otomatis subjeknya berubah jadi she. Nah, setelah subjek masukkan verbnya. Berarti verbnya itu kan, Dek, kita harus melihat ke tensesnya. Kalau di kalimat direct, lihat di sini auxiliary-nya adalah do, verbnya adalah buy. Kalau pertanyaan pakai do, Miss bilang kalau dia pakai do atau pakai does, berarti kalimatnya ini adalah bentuk tenses simple present. Nah, berarti kalau dia diubah ke indirect, yang tadinya simple present, indirectnya harus berubah menjadi bentuk simple past. Ya, berarti kalau simple past, kata kerjamu harus bentuk yang ke
Ya, berarti kalau yang tadinya dia buy, ketika diubah menjadi verb yang kedua, maka kata kerjamu di indirect berubah menjadi bought. Gitu ya. Nah, kemudian perhatikan setelah verb adalah objek. Ya, objeknya adalah this book di kalimat directnya. Tapi kemarin sudah belajar kalau dia ada yang namanya demonstratif, kalau ada this di directmu, maka di indirect nggak boleh pakai this, harus berubah menjadi kata that. Jadi this book ketika di indirect itu harus berubah menjadi that book. Maka kalimat direct speech-nya Daniel Aksusan, where do you buy this book, akan berubah menjadi Daniel Aksusan, where she bought that book. Oke, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Dah. Jan asked me, what did you say to Susan? Nah, sama seperti yang tadi, kalau dia sudah sebelum tanda kutip, nggak usah diubah, tetap aja pindahkan ke bawah. Nah, kemudian yang berubah itu berarti yang setelah tanda kutipnya. Kalau kita lihat kalimat pertanyaan yang ini, maka di sini kamu akan ketemu sama kata tanya penggunaan kata what. Maka di bawahnya juga harus diawali dengan kata what. Oke. Nah, tetap seperti yang tadi, setelah question word pasti akan ada auxiliary-nya. Berarti did posisinya di sini sebagai auxiliary, you sebagai subjek, say sebagai kata kerja. Ya kan, Dek? Berarti kalau misalnya kita disuruh menentukan ini tensisnya apa? What did you say to Susan? Lihat saja auxiliary-nya, dia pakai did. Berarti did ini verb yang kedua. Maka kalau dia pakai verb 2, menyatakan kalau ini adalah tensisnya bentuk simple past. Iya, simple past. Oke. Berarti kalau misalnya dia simple past, kita ubah ke indirect, coba dilihat bukunya. Indirectnya bentuknya apa? Dari C. Kalau dari C, pasti jawabannya adalah berubah menjadi past perfect. Ya kan? Oke, kita ulangi. Kalau dibilang past perfect, berarti rumusnya gimana, Dek? Ada subject plus, kalau perfect selalu pakai verb yang ketiga. Oke. Maka auxiliary-nya apa? Sebelum verb 3 harus ada had-nya. Iya, jadi rumusnya harus jadi gini. Subject plus had plus verb 3 plus object. Oke, kita ubah. Setelah what, berarti harus ada statement. Berarti harus subject dulu, baru verb, baru object. Nah, lihat di sini, di kalimat directmu, subjeknya adalah you. Cari tahu dulu you-nya ini siapa. Coba dilihat. Jan bertanya kepadaku, apa yang kamu katakan kepada si Susan? Berarti you-nya ini adalah aku. Ya kan? Reverse ke aku. Berarti kalau aku diubah menjadi subjek, otomatis setelah what harus ada I-nya. Nah, you-nya berarti berubah menjadi I. Dah? Kemudian ingat, setelah subjek harus verb. Berarti verbnya itu kan harus past perfect. Past perfect berarti had dulu baru verb yang ketiga. Ya udah, masukkan hadmu, masukkan verb 3 dari say, maka ada said-nya. Udah, masukkan to Susan. Maka ingat, perubahannya yang pertama tadi, kalau dia mengubah direct menjadi indirect, kata tanyamu itu tidak dipakai lagi, tapi harus berubah menjadi titik aja. Oke? Nah, ini dia contoh yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga, the teacher asks the students, why haven't you collected your homework? Jadi kalau dibilang yang mana pertanyaan, ya berarti yang di dalam tanda kutip ya. Ini yang akan kita ubah menjadi bentuk indirect. Sama seperti yang tadi, langsung aja pindahkan y-nya itu ke bawah, nggak usah diubah-ubah. Nah, setelah question word, harus kamu masukkan subjeknya. Cari subjeknya siapa? Why haven't you collected? Nah, cari dulu you-nya ini mengarah ke siapa. Kalau dibilang guru bertanya kepada murid, kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Ya berarti guru nanya murid, kenapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Ya berarti kamunya ini adalah muridnya. Dan perhatikan muridnya itu Dek lebih dari 1. Kalau dia lebih dari 1, maka subjeknya berubah jadi apa? Berubah jadi they.
Nah, kemudian setelah subjek itu harus verb. Verbnya ini datangnya dari mana, Miss? Nah, lihat aja di kalimat pertanyaanmu. Why haven't you collected? Kalau kita sudah ketemu have, ketemu sama verb 3, berarti apa tensesnya? Apa tensesnya, Mei? Mei? Apa tensesnya nih? Ini adalah present perfect. Dah. Jadi kalau Miss bilang present perfect, yang tadinya present harus berubah jadi apa? Berubah jadi past. Ya udah, dia berubah jadi past perfect. Maka sama seperti yang di atas, kan? Jadi kalau past perfect, had dulu, tambahkan verb 3-nya. Oke. Nah, kemudian di sini ada your homework. Ya kalau di sini you jadi they, berarti your jadi there. Ya udah, jadi kalimatnya the teacher asked the students why they had not collected their homework. Full stop. Jangan pakai question mark. Oke. Sekian tentang reported speech bagian WH question. So see you.